Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Tema minggu hari ini ialah Yesus adalah anak Allah. Yesus yang merendahkan dirinya itu adalah sosok yang penuh kekuatan, penuh kekuasaan, dan penuh dengan kemuliaan. Semoga hidup dan kehadiran Yesus semakin nyata dalam kehidupan kita. Marilah kita menyembahnya dengan nyanyian puji-pujian. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 1, 2, dan 3, dan pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 275 ayat 1.
Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Sita ke-5, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Sita ke-6, jangan engkau membunuh. Sita ke-7, jangan engkau berzina. Sita ke-8, jangan engkau mencuri. Sita ke-9, jangan engkau berdusta. Sita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 165 ayat 1 dan 2.
Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakin dan teguh. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, Berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 5. Seluruh hidupku
bersama-sama dengan saudara kita seiman di dunia ini, marilah kita menyaksikan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu 9 Januari 2022. Majelis Jemaat AKB Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis AKB Bincarung, Horas Madita Salutna. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu 1 setelah Epifanias, yang artinya pernyataan Allah, dengan topik minggu Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, berita duka cita. Pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, telah meninggal dunia Inang Ria Marimbun Boru Rumah Horbo Opung Vidya Boru, istri dari almarhum Situa Aolum Bantobing, Nainan, umur 87 tahun 3 hari. Alamat Menteng Asri, Komplek Balitro nomor 7 RT 3 nomor 20. Sudah dimakamkan di San Diego Hills pada hari Jumat 7 Januari 2022. Dan acara penghiburan bagi keturunan keluarga akan dilaksanakan pada hari ini selepas ibadah minggu di Balitro 7. Dimohon untuk Paralado, Seksi Diakoni Sosial, dan Sektor 2 dan Sektor 3 dapat memberikan waktu untuk ikut bersama dalam penghiburan. Yang ketiga, warta yang pertama. Hendak melaksanakan pemberkatan pernikahan Saudara Ricardo Siregar, putra dari Bapak Baktian Siregar almarhum, dan Ibu Rosliana Boru Simanjutak almarhum. Alamat Puri Alam Kencana Blok P nomor 14, Jemaat HKBP Pardumuan Nauli Resort Kampung Pon Distrik 14 Tebing Tinggi, dengan Saudari Lala, putri dari Bapak Winarta, dan Ibu Yeni, dengan alamat Karangasem Barat nomor 1 Citerep Bogor. Jemaat HKB Bincarung Resort Bincarung Distrik 28 Deboskap. Mereka telah melaksanakan acara ikat janji pada hari Sabtu 8 Januari 2022 di HKBP Bincarung. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan di HKB Bincarung, Resort Bincarung, Distrik 28 Deboskap pada hari Jumat 21 Januari 2022. 4. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 Januari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga JH Batubara, SMM Boru Sihombing, dengan 1 anak laki-laki yang beralamat di Pesona Batavia, Parung. Mereka pindah ke gereja HKBP Ebenezer Resort Parung. Semoga mereka menjadi ruas yang baik di sana. 5. Pesta Haojak ke-52, launching tahun kesehatian HKBP. Pesta Haojak HKBP Bincarung yang ke-52, 52 tahun, akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 masuk jam 9 WIB dengan acara ibadah persembahan haojak dan amplop
Persembahan ulos 70 tahun untuk 3 anggota jemaat kita, yaitu Nyonya Situa Simbolon, Emi Boro Aritonang, Opung Naila, Amang Manatur Pakpahan, Opung Mika Doli, dan Nyonya Tampu Bolon, Beti Boru Napitupulu, launching tahun kesehatian AKBP, pemotongan kue ulang tahun, serta manotor tiap sektor dengan membawa silwa sektor. Amplop persembahan haujak dapat diminta dari paniroi masing-masing hari ini, dan jemaat diharapkan untuk memakai ulos pada waktu acara haujak nanti. Panitia masih tetap sama seperti pesta Gotilon, yaitu pemuda HKB Bincarung. Untuk itu, mari kita dukung dan doakan supaya itu berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita serta pengharapan bagi jemaat. 6. Kegiatan sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu selama bulan Januari masih dilaksanakan secara live streaming setiap minggu, masuk jam 7.15 WIB sampai 8.30 WIB. Mulai Februari, ibadah sekolah minggu diharapkan sudah dapat berjalan dengan onsite di gereja, dan dihimbau supaya setiap orang tua juga dapat membantu anaknya untuk menerima vaksin buat anak berumur 6-11 tahun yang sudah dilaksanakan di rumah sakit. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketujuh, persembahan ibadah minggu. Mulai hari ini Minggu 9 Januari 2022, maka persembahan dalam kebaktian minggu dilaksanakan seperti sebelum pandemi COVID-19, yaitu 4 keranjang dengan peruntukan keranjang 1A 1B sebelum khotbah untuk keperluan rutin gereja, keranjang 2A untuk keperluan pusat distrik Namarboho, dan keranjang 2B untuk keperluan diakoni Huria perizinan pembangunan. 8. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKB Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 9 Januari sampai 15 Januari 2022. Firman Tuhan berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Mazmur 16 ayat 11. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 9 Januari 2022. Jumlah penerimaan 35.996.317 rupiah. Jumlah pengeluaran 10.730.700 rupiah. Saldo surplus 25.265.617 rupiah. Saldo minggu lalu 384.412.815. Saldo per 9 Januari 2022 409.678.432 rupiah di luar deposito Huria dan dana perizinan. Demikianlah warta minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan 1A dan 1B. Indahlah
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai ayat 22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias. Kita mengawalinya dengan mengerti arti Epifanias itu sendiri, yaitu nampaknya, nyatanya kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus, Hapapatar. Jika memang Allah terlihat dalam diri Yesus Kristus, ketika kita memandang Yesus, kita tertuju kepada Allah. Sarupa de ramolo tabereng silang, kita sebagai orang percaya pasti akan diarahkan untuk mengingat Yesus. Sebaliknya juga, apakah kita sebagai penonton bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Ternyata tidak. Ketika saya melihat seseorang jemaat, seharusnya saya juga akan diarahkan kepada Yesus. Seharusnya seperti itu. Moluhu tatap halak Kristen, iko gobarani Kristus do natarida. Harusnya seperti itu. Epifanias adalah Allah nyata dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Yesus adalah anak Allah. Kita anak ini dibatado. Kita adalah anak-anak Tuhan. Seharusnya yang nampak dalam diri orang Kristen adalah gambaran Kristus itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada istilah orang Batak, ada dua istilah seperti ini yang menurut saya sedikit bertentangan. Nah, perjolo dang dao tubisian bonana. Ini menggambarkan bahwa anak itu akan selalu memiliki kemiripan yang sangat luar biasa terhadap orang tua. Cepatau lina toras dang dao tubisian bonana, molo dao olo diharap babiatinna. Artinya nggak mungkin berbeda karakternya, itu pasti sama. Molot seorang sadada danak Peter disukudo mirip sama siapa? Mirip sama bapaknya, mamanya. Mirip sama tulangnya. Terkadang dihubungkan semua sama nemburunya. Jarang itu mirip sama tetangga. Kalau itu sempat mirip udah berbahaya itu. Karena memang itu adalah sesuatu yang tampak. Dalam wajah seorang bayi nampak wajah ayahnya, wajah ibunya. Itu harusnya. Contoh yang kedua, Jojo dosa dan Natoras, dia berkata kepada anaknya ketika anaknya berprestasi, dia berkata seperti ini, "Ini baru anak bapak, ini baru anak mama ini." Ya sekilas bagus, tapi coba kita selidiki lebih dalam,
Kita bayangkan orang tua pemain judi. Orang tua pemain judi pemabuk. Seharusnya anak yang mirip dengan dia harus pemain judi dong. Sehingga dia layak mengatakan, inilah anakku. Kenyataannya, senakal-nakalnya seorang ayah, sejahat-jahatnya seorang ayah, dia kan selalu berkata anak yang sukses itu adalah anaknya. Bertentangan kan? Apakah anak itu yang terlalu sukses atau si ayah tersebut yang sebenarnya kurang mengevaluasi diri? Tapi jujur orang Batak sering mengatakan, ini anakku. Siapapun yang lewat dia akan mengatakan, ini yang masuk akpol ini, anakku ini. Ini anakku yang pendeta ini, anakku ini gitu. Orang nggak nanya tapi dikasih tahu. Itu saking bangganya orang tua terhadap prestasi anaknya. Tapi terkadang orang tua juga lupa bahwa kalimat itu sebagai kritikan untuk dirinya sendiri. Molotohodoi gelengmu naburju napistar basola neko di merjuji kerejom. Kalau benar Yesus itu adalah Tuhanmu, mengapa engkau tidak pernah beribadah? Mengapa engkau tidak pernah berdoa? Mengapa engkau tidak pernah melayani? Harusnya jika Yesus itu adalah anak Allah, kita juga adalah anak Allah. Seharusnya karakter Tuhan, kehidupan Tuhan, kepribadian Yesus sebagai manusia juga harus terlihat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Harus. Tidak boleh dong kita berkata, Yesus kan Tuhan, aku manusia. Ya karena manusia makanya kita dibimbing. Karena manusia makanya kita diajari. Bapak Ibu saudara terkasih, itulah pengantar khotbah. Gambaran epifani adalah dalam diri kita masing-masing harus tampak gambaran Kristus. Itu harus. Tidak ada istilah tunggu dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada kalimat yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya-tanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes sedang membaptis, orang berpikir jangan-jangan ini Mesias. Jangan-jangan ini Mesias. Ya wajar sih, karena memang di kalimat sebelumnya dikatakan mereka sudah lama menantikan seorang Mesias. Mereka sudah lama menantikan juru selamat, bahkan sejak dari perjanjian lama. Itu sudah lama. Tapi yang anehnya adalah mengapa Yohanes mereka anggap sebagai Mesias? Ternyata ketika kita lihat jauh ke perjanjian lama, tidak hanya Yohanes, Raja Kores pun mereka anggap sebagai Mesias. Karena Raja Kores itu melakukan pembebasan. Yohanes itu mengajarkan firman Tuhan, pertobatan, mereka anggap sebagai Mesias. Dan ternyata ketika kita cari buku sejarah, sangat banyak orang-orang yang dianggap sebagai Mesias di perjanjian lama. Sangat banyak sekali. Nah gudangan, tidak hanya itu, sangat banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Kedua hal ini terjadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, bahkan sekarang. Orang yang terakhir, ada orang Indonesia yang mengaku dirinya sebagai Mesias, Lia Ellen ya. Saya lupa kalau tidak salah namanya seperti itu. Dia mengatakan aku adalah Mesias. Pengikutnya ada 100 orang. Itu abad 21. Dia lahir di abad 20 sampai abad 21. Tahun 2006 dan 2009 dia dipenjara karena ini. Amanginang, inilah realita yang terjadi dalam konteks Yohanes, dalam konteks sekarang, dalam konteks perjanjian lama. Hola di dokot jolma au Mesias inna. Banyak yang percaya, itu yang aneh. Ketika ada orang yang melakukan hal yang luar biasa, mendoakan dan sembuh, mengabarkan firman Tuhan, odo Mesiasi. Ini berbahaya amanginang, ini berbahaya. Yang anehnya, di ayat berikutnya, Yesus lewat dari tengah-tengah mereka. Ini enggak disebut sebagai Mesias, dan enggak diengkos. Yang Mesias tidak disebut sebagai Mesias, yang bukan Mesias disebut sebagai Mesias. Apa yang terjadi? Amanginang, inilah yang mungkin bisa saya simpulkan sebagai sebuah kebutaan manusia. Katarak itu penyakit ketiga yang membuat mata manusia menjadi buta. Kalau itu yang ketiga, yang pertama adalah agama, yang kedua adalah politik. Ada yang mengatakan seperti itu kepada saya, tapi saya pikir-pikir ada benarnya juga. Politik membuat orang menjadi buta antara mana yang benar, mana yang salah. Ini berbicara tentang kepentingan. Agama juga ternyata yang seharusnya orang beragama itu adalah orang yang
berkarakter yang baik, tapi sekarang kita lihat orang yang beragama justru semakin brutal. Orang yang mengatakan aku percaya kepada Tuhan, justru dia pelaku pelecehan seksual, dia pelaku banyak hal, menjadikan agama itu sebagai topeng atau sebagai jubah kesucian, padahal sebenarnya itu hanya sebatas pakaian yang menutupi bangkai yang busuk. Orang yang berbicara tentang agama salah arah, berbicara politik salah arah, ternyata itu yang membutakan mata manusia, termasuk pada saat itu. Itulah yang membuat Yesus lewat dan peduli nasida. Ada satu ilustrasi seperti ini mengenai tentang penghabisan seorang pendeta. Dia bukan Protestan, tapi satu gereja yang lain. Jadi pendeta ini mengatakan, nanti aku akan muncul dari antara jemaat. Ketika nanti aku akan diojakkan sebagai pendeta baru, kita bilang pendeta HKBP Bincarong, aku akan muncul dari anggota jemaat tanpa ada yang mengenal. Tiba-tiba pendeta ini datang setengah jam sebelum ibadah. Dia datang dengan pakaian sederhana. Dia hanya pakai batik, mungkin ya pakai celana biasa, pakai sendal. Ketika dia duduk, jemaat pertama datang, melihat dia dengan pakaian yang biasa, dia menjauh. Wajahnya sangat jarang, sangat asing, jangan-jangan ini teroris. Dia menjauh. Orang kedua datang, ini sepertinya bukan jemaat sini. Dan penampilannya bukan seperti penampilan orang Kristen. Dia menjauh. Hampir semua jemaat menjauh karena menganggap dia berbeda. Nah, ketika dipanggil, pendeta kita yang sekarang adalah pendeta si A katanya, dia bangkit dari belakang. Nah, dia menyadarkan pemikiran orang-orang tentang gambaran kekristenan. Dia berkata seperti ini, saya heran dari awal orang menjauhi saya. Apakah karena pakaian saya? Apakah harus orang yang berpakaian mulia yang layak menjadi pendeta di gereja ini? Apakah harus orang yang berpakaian luar biasa yang harus songkek di atas sampai ke bawah? Itulah yang layak disebut jemaat Kristen. Kita sudah buta mengenal Tuhan. Kita sudah tertutupi dengan kemewahan, seakan-akan yang disebut sebagai jemaat Kristen, seakan-akan yang disebut sebagai jemaat Tuhan, anak Tuhan, itu adalah orang-orang yang luar biasa dalam hal penampilan. Ini sering yang terjadi. Dan jangan-jangan ini juga yang membuat orang pada saat itu tidak peduli kepada Yesus. Yesus yang datang dengan sendal, tali kasutnya, dengan sendal biasa, dengan pakaiannya yang biasa saja. Dia kalah pamor dari Yohanes, dia kalah pamor dari para imam. Karena Yesus penampilannya biasa saja. Amanginang, jangan-jangan kekristenan pada saat itu ataupun sekarang ini sudah tertutupi oleh hal-hal yang seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu hadir di kandang domba. Kita lupa bahwa Yesus itu adalah menghendaki kesederhanaan, bukan kemewahan. Oleh karena itulah, dalam kehidupan kita sekarang, kita diajarkan untuk melihat apa gambaran Yesus yang sebenarnya dalam kehidupan orang Kristen. Ada yang namanya teologi sukses atau teologi kemakmuran. Yang namanya orang Kristen, dia harus ke gereja naik mobil. Yang namanya orang Kristen, dia harus punya harta luar biasa. Karena bagi mereka, jemaat Kristen itu pasti harus orang-orang kaya. Ini berbahaya. Seakan-akan orang miskin itu bukan orang Kristen. Sehingga suatu ketika Yesus hadir ke dalam diri seorang jemaat dengan penampilan orang miskin, pengemis, orang kelaparan. Tidak diterima karena bagi mereka Yesus itu harus berpenampilan luar biasa. Dan ini jugalah yang membuat banyak orang Yahudi, orang Farisi termasuk orang-orang Yahudi zaman abad pertama menolak Yesus. Aku nggak terima Yesus seperti itu. Lahir kok di kandang domba, lahir kok di tempat yang hina, di hotel dong. Di istana dong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Epifania mengajarkan kita bahwa Kristus itu bukan penampilan fisik. Kristen itu bukan penampilan luar, tetapi isinya. Nunga boha rohatta, haporseota, pikirata di depan ni Kristus disadarion. Sudah bagaimana kita di awal tahun ini? Apakah kita masih memikirkan penampilan luar atau sudah berbicara tentang hal yang jauh lebih dalam? Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikutnya saya melihat ada sebuah kebiasaan bahwa tentang sorga itu sudah seakan-akan sebagai pertandingan dalam kehidupan orang Kristen. Artinya seperti ini, Yesus sendiri tidak berbicara luas tentang sorga,
Tapi orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sudah lebih pintar daripada Yesus. Ada yang mengatakan seperti ini, saya sudah keluar masuk surga. Saya sudah masuk ke surga berapa kali. Saya sudah berbicara kepada Tuhan. Dan anehnya ini pun pengikutnya ada. Saya sudah berbicara kepada Allah. Ini pun pengikutnya ada. Bahkan ada orang yang seakan-akan sudah mengklaim bahwa dia adalah pemilik surga. Dua murid Yesus menjumpai Yesus secara pribadi dan mereka mengatakan, Yesus, nanti kalau engkau sudah sampai di kerajaanmu, ingat ya, aku sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sudah dikapling, bayangkan, sudah dikapling surga, satu di kanan, satu di kiri. Dan ini jugalah yang sering terjadi, orang-orang seakan-akan dia lebih pintar daripada Yesus, termasuk berbicara tentang surga. Begitu hebatnya orang bisa menganggap orang lain najis, yang ini enggak. Orang Samaria yang baik hati, ini adalah sebuah kisah yang menampar orang-orang percaya pada saat itu. Mengapa kita berbicara tentang Tuhan tapi menajiskan orang? Mengapa kita berbicara tentang Tuhan tetapi mengkafirkan orang lain? Justru ketika kita menajiskan orang, saat itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saat itu. Ketika kita mengkafirkan orang, saat itu kita tidak layak di hadapan Tuhan. Mungkin bagi kita layak, tapi bagi Tuhan tidak. Oleh karena itulah saya mengatakan tadi, seakan-akan berbicara tentang surga ini adalah sebuah pertandingan. Kita harus masuk duluan, kita harus masuk yang paling pertama, bangku pertama. Seakan-akan ketika kita masuk duluan, itu sebuah prestasi. Padahal tidak. Surga itu adalah bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan orang lain, bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada orang lain, bagaimana kehadiran kita hadir sebagai gambaran Allah. Bahtadaru hape Kristik kubah, kamu itu penyabar. Aku bersyukur bisa bersahabat denganmu, aku terberkati. Itulah tandanya orang Kristen. Unang idok kena tongan, meila omar dongat doto. Siat tatu tan hol na marjuji kerejum, hol peilahu kerejum. Atau anak, orang tua mungkin pernah tidak mengakui itu anaknya. Ala na marjuji kerejona, hol na manako kerejona. Amaneha geleng muni daong, nang gelekwi. Ya karena memang karakternya berbeda. Bapak Ibu saudara terkasih, Yohanes berbicara tentang baptisan. Baptisan Yohanes dan baptisan Yesus itu berbeda, kata Yohanes. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan roh dan api. Ini mau mengatakan kepada kita, aku itu bukan Tuhan yang mampu menyelamatkan, kata Yohanes. Tetapi setiap orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, ingatlah bahwa yang membaptis kita itu adalah Kristus. Ingatlah bahwa kita itu sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita sudah menjadi keluarga orang percaya. Oleh karena itu, hargai baptisan. Arga tabai baptisani amanginang. Arga artinya songonon. Aku sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Seharusnya penerimaanku itu harus terlihat dari kehidupanku. Iko tada mau na tutuna hona terdidik. Tada mau na prosea. Tada mau partuhan di bagasan perngeluaku. Sejujurnya bentuk baptisan itu banyak. Ada baptis selam, ada baptis percik, ada baptis dewasa, ada baptis anak-anak. Ini gak masalah. Yang paling penting adalah kepada siapa kita dibaptis. Kepada Tuhankah, kepada juru selamatkah, atau kepada nama manusia. Kita sebagai orang percaya sudah dibaptis sejak anak kecil. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua lah memperkenalkan, membimbing, mengajarkan kepada anaknya untuk mengenal Tuhan, dan pada akhirnya dia akan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat. Alani dua manginang masih jujur do di sosoi hami unang holapad didioni ro. Seakan-akan baptisan itu adalah formalitas untuk mendapatkan sebuah kertas blanko. Padahal itu adalah janji kepada Tuhan. Mau lihat Tuhan di lokotua sadada danak. Sekarang aku berjanji, aku akan membimbing dia semampuku agar dia menjadi anakmu, agar dia menjadi orang percaya. Alani mertua makan atoras, nasetotong mengajarhon menogu, manang mengajar-ajari anak konna. Karena sebenarnya pertumbuhan iman itu adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu amanginang, jangan percaya bahwa baptis ulang itu adalah jalan keselamatan. Gak ada gunanya. Kita pergi ke Sungai Jordan, ke Yerusalem, ke Mesir, kita dibaptis di sana, gak ada gunanya. Kita dibaptis setiap minggu di sini, gak ada gunanya kalau tidak ada dalam hati itu kemauan untuk dipimpin atau diperbaharui
oleh Tuhan. Alanido nina si Yohanes mulau medidi mariti aik dong. Tetapi dia yang membaptis kamu akan dengan roh dan api. Oleh karena itu, sadari baptisanmu, sadari imanmu, penampi sudah dipersiapkan. Mula penampi bahasa Batakna aduri. Kamu akan dibersihkan, kamu akan dibuang atau kamu akan diambil. Sekarang serahkan kepadamu. Alanima akan nong di jalom. Molo prosedo hodi koko prosedo Yesus Kristus, selamanya harus percaya kepada Yesus. Jangan pernah mundur sekalipun. Amanginang ketika Yesus dibaptis, ada perkataan yang muncul dari surga. Perkataan Allah yang hadir dalam bentuk merpati. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini kalimat yang sangat berharga, Amanginang. Apakah saya orang baik? Apakah saya orang pintar? Terkadang orang bisa mengklaim, mengatakan dirinya orang baik, orang pintar, dan seakan-akan itu kebenaran. Isu nama Tuhan au na burju, isu nama Tuhan au na porsea, isu nama Tuhan au partigor. Apakah aku atau orang lain atau Tuhan? Apakah Yesus itu anak Allah? Yang mengatakan siapa? Orang-orang pada saat itu tidak mengatakan Yesus sebagai anak Allah. Bahkan mereka tidak menyebut dia sebagai Mesias. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan, inilah anakku. Apakah Yesus itu adalah Mesias juru selamat? Yesus tidak mau mengatakan, apakah engkau Mesias Yesus? Dan ya lusia geotik, karena apa? Untuk apa aku mengatakan diriku Mesias, padahal dalam dirimu engkau tidak pernah mengakui aku sebagai Mesias? Atau bahkan banyak orang-orang yang mau percaya kepada Yesus jika Yesus membuat satu tanda. Yesus, buat dulu tanda supaya aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Orang Yunani mengatakan, Yesus buktikan dulu bahwa engkau adalah Mesias. Kita bayangkan Amanginang jika iman kita didasari oleh sebuah tanda atau bukti. Contohnya, Roma hita tua kami bincarong. Di sini ada penyembuhan, sekali didoakan sembuh. Yang didoakan di sini adalah sakit kepala sembuh. Dalam nama Yesus, sakit kepalamu sembuh. Kita beriman. Ternyata di gereja yang lain, penyembuhan yang luar biasa. Orang miskin jadi kaya. Tiba-tiba orang jelek jadi ganteng. Saya yakin iman kita berubah. Itu kan? Nama tua gabe posok ini musik kan? Ini berbahaya jika iman itu didasarkan atas sebuah bukti atau mujizat ataupun tanda-tanda. Itu tidak benar. Janganlah dasarkan iman itu atas pembuktian. Contohnya seperti ini. Kalau kamu benar-benar Kristen, ayo tunjukkan kamu Kristen. Tunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Kalau bisa kamu tunjukkan, aku akan jadi Kristen. Nggak usah Kristen kalau seperti itu. Kalau kamu bisa menunjukkan doamu itu mujarab ataupun terjadi, aku akan jadi Kristen. Gak usah jadi Kristen kalau seperti itu. Menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu adalah panggilan hati. Bagaimana firman itu memperbaharui hati kita, mengojar hati asamar parbuina dinggan. Jadi tak ngadong hak Kristen udah ditugu-tugu halak, manang diojar-ojar, manang ditawar-tawar, manang dihepengi asa Kristen. Gak ada gunanya seperti itu. Oleh karena itulah kekristenan itu bukan pengakuan manusia, orang percaya itu bukan pengakuan manusia. Unang aledoko jolma nabur jurusio bingo baina lasir rohaku. Untuk apa kita merasa senang orang berkata kita baik? Wah, burjuhia 25 juta kon, luar biasa. Sumbangannya tu gereja luar biasa, di luar kewajaran namuse. Tapi itu pengakuan manusia. Tapi Tuhan berkata, "Dangan dong hasianion." Kok bisa? Melalui Nabi Amos, Tuhan berkata kepada orang-orang Israel ataupun orang-orang yang mengaku dirinya beriman, "Magigi yauma bege ede puji-pujian muna. Aku jijik dengan persembahanmu." Kok bisa Tuhan? Persembahanku bagus-bagus kok, pakaianku luar biasa, nyanyianku seriosa. Dengan kata lain Tuhan mau mengatakan, "Aida ada pilihan hubereng, dada pahyamina hubereng, dada buhimina hubereng, alai rohamido napa tuduhko na prosea." Itu tadi yang saya katakan di awal. Sebenarnya ternyata Tuhan itu melihat
bagaimana kita hidup, bagaimana hati kita, apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bukan berkenan di hadapan manusia. Ayang gojol madu manginang ina bui pujon nado hita molo morohana molo mamora hita sejujurnya semua orang mengaku kita saudaranya. Weh, anggo sito hangido lekku di. Anggo sito hangido martetangga do hami bana buru nami marna buru tuna buru nama ina. Itu bisa jadi. Tapi coba kita miskin, si bolis pecuek tu hita. Itulah gambaran manusia. Itulah gambaran ukuran-ukuran manusia. Oleh karena itulah di Alkitab banyak orang yang berlomba-lomba supaya dia seakan-akan layak di hadapan Tuhan. Supaya dia semakin indah di hadapan manusia. Tetapi justru hal-hal seperti inilah yang dikatakan Yesus, dang hutada hamu. Dak hutada ho, alimar minggu doa Tuhan. Citua doa Tuhan, dak hutada ho, keluar ho. Inilah yang dikatakan tadi kepada kita. Kita sudah dibaptis sama nginang. Kita sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah mengenal firman Tuhan. Berarti kita mengenal apa yang Tuhan mau. Dan seharusnya inilah yang kita hidupi. Adong sahalak padita ya marjamita songonon. Ini bana. Siapa yang mau masuk ke surga? Berdiri ini bana. Inilah saking semangatnya orang berbicara tentang surga. Jongjong sudi. Akhirnya saya nasa jongjong dari tua. Mantap ini benar. Berarti semua jemaat ini pengen masuk surga ini. Siapa yang mau masuk neraka ini? Jongjong ini benar. Jongjong sahalak. Kenapa kamu Pak Tua berdiri? Apakah kamu mau masuk neraka ini? Oh tidak Pak Pendeta, saya cuma kasihan Pak Pendeta berdiri sendiri ini. Berbicara tentang surga, manusia bisa hebat luar biasa, lebih pintar daripada Yesus, lebih tahu daripada Yesus. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling penting Amang Inang. Apalagi kita menakut-nakuti anak. Gak berdoa kau masuk neraka gitu. Gak hormat kau sama mama masuk neraka gitu kan. Kita bayangkan 17 tahun anaknya, 17 tahun dia dicekoki dengan istilah masuk neraka. Ini kan berbahaya. Oleh karena itu, Amang Inang, apapun yang dilakukan oleh manusia seperti Yohanes, kan dia punya kesempatan untuk dimuliakan. Apakah engkau Mesias kata orang-orang? Sebenarnya ketika dia berkata iya, uangnya banyak, pengikutnya banyak. Bayangkan kita disebut sebagai Tuhan. Mulai kojol marah, bos bingo Tuhan dorau ini nanti kan, las dorohaku. Tapi apa gunanya jika kita mencuri kemuliaan Tuhan dalam diri kita, seakan-akan kita dimuliakan, kita dianggap sebagai Tuhan, padahal kebohongan. Ini si Yohanes do. Dan ngau Mesias dong. Alena roi pudik kudu Mesias. Kalau Paulus mengatakan seperti ini. Biarlah aku semakin kecil, tetapi dia semakin luar biasa. Itulah orang Kristen yang menginang. Artinya, siapapun kita, apapun yang kita lakukan di gereja ini, di rumah, di parsahu tahun, di tempat kerja, tetap kita katakan, Tuhan yang harus dimuliakan, bukan aku. Alanido mulai bereng halak kita, dada si hobing na bereng, daun. Bah, halak Kristen, tohomon halak Kristen. Tohomon par Tuhan, tohomon anak ni debata. Ima Amang Inang neko terida di perngoluan ni halak Kristen. Tuhan memberkati, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Kami bersyukur untuk baptisan yang kami terima dan kami hidupi. Biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengarkan, setiap ajaran dan teguran yang kami terima, biarlah itu memperbaharui hati, pikiran, dan kehidupan kami secara keseluruhan, agar kiranya kami layak disebut sebagai anak-Mu, agar kami mampu mengemban nama anak Tuhan, mampu mengemban nama seorang jemaat Kristen. Berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan yang semakin dipermuliakan atas semua perbuatan kami, atas semua perkataan dan pemberian kami. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam jemaat gereja-Mu HKB Bincarung di negara ini. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu yang dalam proses pendidikan dan pekerjaan. Tuhanlah yang membimbing mereka agar setiap pekerjaan dan pendidikan mereka
terberkati dan kehidupan mereka juga menjadi sumber berkat. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, yang Tuhan anugerahkan waktu yang begitu luar biasa bagi mereka. Tuhanlah yang tetap menyertai mereka agar kiranya semakin bijaksana untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan untuk semakin memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita, biarlah firman-Mu, biarlah kuasa-Mu yang menguatkan mereka agar Tuhan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan proses pemulihan. Berkati mereka Tuhan pribadi lepas pribadi, agar kiranya setiap penyakit, setiap pergumulan bisa tergantikan, setiap penyakit Tuhan bisa terobati karena nama-Mu, agar kiranya kami Tuhan tetap berserah hanya kepada-Mu saja. Biarlah hidup kami tidak penuh dengan kekhawatiran, tapi penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B ke depan. bangkit berdiri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan minggu pertama setelah Epifanias ini, dinyatakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa keberadaan Yesus Kristus sungguh tidak terpisah dari Allah, Bapa dan Roh Kudus. Yohanes sebagai sosok yang menjadi tiruan bagi kita,
kesetiaan, kepatuhan, dan kebenarannya dalam menuruti dan melakukan perintah yang disampaikan kepadanya. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang setia kepada perintahnya. Pernyataan Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah yang sungguh besar bagi manusia yang berada dalam kegelapan dan dosa. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Ibu-ibu, kita latihan kor dulu sebentar ya, ibu-ibu.